nggak apa-apa, saya jawab. Ya, kan? Jadi dari Pak Tambunan duluan ya tadi ya. Apakah pemerintah mengabaikan ya terorisme separatis dengan pergeseran paradigma? Saya sudah mengatakan, menyampaikan lah ya, bahwa hukum-hukum paradigma, terjadi pergeseran paradigma, itu akan menjadikan konflik atau benturan. Contoh, KKB itu tadinya kan disebut yang awal-awalnya bukan KKB, bukan kelompok kriminal bersenjata. Dulu disebut separatis bersenjata. Jadi masalah Papua itu ada separatis bersenjata, ada separatis politik. Separatis politik bermain di luar, separatis bersenjata main di dalam. Jadi itu namanya satu bermain gun diplomasi, satu lagi politik diplomasi. Itu kalau di dalam militer. Ya. Nah sekarang terjadi pergeseran paradigma. Karena apa? Karena menurut mereka, menurut pemerintah sekarang bahwa ini sudah keterlaluan. Ya, guru dibunuh, ya, petugas rumah sakit juga dibunuh. Nah, kemarin itu yang fatal itu satu jenderal kebunuh kan gitu. Jadi timbul rasa emosional yang memang merasa kami ini kok dibatasi sama hak agensi manusia. Kan ini yang komentar juga Komnas HAM kan merasa kecewa dengan keputusan ini. Kemudian dari pihak Papua juga agar label teroris itu dicabut lah kan gitu. Ini komentar yang ya konflik paradigma. Apakah pemerintah membiarkan? Sebenarnya tidak. Jadi tapi bagaimana lah ya? Karena di sana masih ada keinginan-keinginan yang tadi itu yang ingin kelompok wilayah mau merdeka. Ini sekalian juga saya jawab. Ya, kenapa apa namanya? Kita kok masih seperti itu gitu loh. Nah, sekarang dengan munculnya pasukan TNI, saya juga kemarin saya di WA juga itu. Ini gimana Pak Tobing ini kok ada pasukan setan kan itu. Aduh. Lagi saya ini pasukan setan. Udahlah. Ini suka-suka sekarang membuat terminologi kan gitu. Makanya kita sebenarnya hati-hati membuat terminologi. Apakah dengan mengatakan pasukan setan terus orang Papua takut. Nah, ini yang apa kan tahu-tahu ada juga dari Papua sampai biar pasukan setan datang pun kami nggak takut katanya gitu lagi. Jadi konflik inilah yang berkepanjangan karena ini tidak memang gimana ya? Karena masih ada perlawanan dari sana. Masalah intoleransi, masalah apa segala macam ini di Indonesia ini ya bagaimana? Kita kan sudah keracunan virus ini udah berterbangan sekarang ya, bukan virus COVID-19 saja atau COVID-21, tapi virus-virus mindset ini loh, virus-virus ideologi lain ini yang merongrong Pancasila. Karena mereka tidak mendalami bahwa Pancasila itu kan sudah merupakan kesepakatan bangsa ketika negara ini mau didirikan. Bung Karno kan bilang di dalam rapat BPUPPKI itu dia bilang kita perlu Bronslah. Makanya dicarilah rumusan Pancasila sampai berdiskusi berhari-hari. Bahkan pada saat mau diproklamirkan pun negara ini belum punya Bronslah. 1 hari kemudian kan baru punya Pancasila. Nah yang begini-begini ya memang konflik kita ini sudah berkepanjangan. Itu makanya saya bilang negara kesatuan Republik Indonesia itu belum selesai. Walaupun sudah 75 tahun merdeka. Harusnya jubili itu ya. Jubili itu kalau sudah 75 tahun, kebenaran itu nggak pernah dimunculkan. Tidak pernah disebut saja. Ya. Jadi hanya dipoiskan aja lah. Tapi tidak menjadi choice. Jadi tolong bedakan voice dan choice. Katanya kami ini Pancasila. Kami ini merasa tidak menghancurkan Pancasila. Kami tidak menggantikan Pancasila. Itu voice-nya. Tapi choice-nya siapa yang tahu? Who knows? Kita tahu choice-nya mereka dari kelakuannya kan, dari action-nya. Nah yang begini-begini tolonglah kita waspadai mana voice, mana choice. Ya kan?
Kalau saya dibilang, oh kamu Pancasila, Bing. Oh iya, buktinya saya buktikan. Ya, saya buktikan kok. Sama perwira saya aja waktu saya ke Singapura. Ini mohon maaf, saya ke Singapura, saya bawa 2 perwira, 1 letkol, 1 kolonel. Kemudian saya tertarik lihat lihat iPad yang diproduksi sama bukan Singapura, ya Singapura, tapi produksi Malaysia. Saya beli. Udah Dek, pilih, sama-sama kita ambil. Itu Pancasila namanya. Saya punya kodal Dek. Udah ambil aja, pilih satu-satu supaya kita bisa bertiga. Toh komputer iPad itu juga ada gunanya. Saya bisa bekerja sama mereka kan. Kalau ada saya kesulitan. Nah yang begini-begini Pancasila itu benar nggak? Kalau tadi FPI bilang umpama yang ditayangkan oleh Pak Paul tadi, kami merasa tidak menghancurkan Pancasila. That's a choice, not a choice. Kalau choice itu udah ada tindakan. Nah, hati-hati ya, itu komentar saya dulu ya terkait dengan gitu. Kemudian ini progres. Sekarang begini, bagaimana pemerintah ini? Apakah pemerintah ini komentar banyak sekali loh. Apakah benar ada wujud nyata Pancasila itu di bumi Indonesia ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Bahkan Sujiwo Tejo, ya, yang budayawan kita itu dia bilang, sesungguhnya ada nggak Pancasila? Itu pertanyaan dia waktu di apa namanya di Lawyer Club itu loh. Ya, dia ngomong, apa benar ada Pancasila? Nah itu tadi. Nah sekarang kalau Pak, nah, bagaimana nanti ke depannya? Ya harusnya ya. Ini seogianya lah. Nanti kalau saya bilang seharusnya kayaknya saya memerintah mereka. Seogianya semua kementerian itu programnya itu harus ada nggak di situ yang istilahnya semua program mereka itu berdasarkan analog Pancasila. Contoh, ya, apakah Menteri Kehutanan sudah melakukan tindakan atau program, strategi dan sebagainya? Sudah ada nggak nilai-nilai Pancasila di sana? Ada nilai-nilai apa perintah? Itu sebenarnya amanat konstitusi itu ya tugas di situ yang ada 5 itu melindungi segenap bangsa. Itu janji loh, janji konstitusi, utangnya konstitusi. Apakah ada? Nah, dari mana kita tahu? Saya nggak tahu ya. Kalau sekarang masih ada namanya laporan kemajuan, progress report, strategi Menteri Kehutanan, strategi Menko Info, strategi kementerian-kementerian itu. Ya nanti saya akan jelaskan lah bagaimana harus menata itu, tapi nggak mungkin dalam waktu yang singkat. Tapi saya mau bertanya dulu lah. Ada nggak laporan kemajuan per triwulan? Contoh, target 1 tahun ini jangka pendek itu apa targetnya? Kementerian Menko Info, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan, Kementerian Pertahanan, ya, TNI, Polri, ada targetnya enggak? Nah, per triwulan itu sebenarnya sudah punya konsep yang namanya konsep kampanye di bidang masing-masing. Kampanye itu bagaimana melaksanakan operasi secara paduan, secara gabungan. Ya untung aja lah musim hujan sekarang ini. Kalau musim panas, kebakaran terus. Presiden sudah ngamuk-ngamuk terus kan. Sampai Kapolda, Panglima yang di daerah, kalau tidak mati asapnya saya pecat. Nah, sampai begitu coba. Nah, tetapi yang menjadi persoalan mengerti nggak menjabarkan apa laporan kemajuan. Progress report harus dilaporkan. Apa sasaran yang ingin dicapai per triwulan. Apa cara yang ditempuh. Dan kekuatan apa yang digunakan. Terus dalam triwulan itu tercapai apa tidak? Kalau saya harus mencapai 100% dalam 1 tahun, kira-kira berapa persen dalam 1 triwulan? Saya kira nggak ada lagi laporan kemajuan itu. Yang disibukkan apa sekarang? Tahu nggak bapak-bapak? Wajib tanpa apa? WTP aja kan? Itu semua. Yang penting laporannya WTP. Tapi sasaran yang ingin dicapai apa? Nggak ada. Makanya nanti kita bicara strategi lah. Tadi udah saya bagaimana strategic objektif, bagaimana strategic goal masing-masing kementerian. Tapi berdasarkan apa? Perintah dari konstitusi. Dan perintah siapa? Perintah dari presiden. Ada perintah konstitusi, ada perintah limpahan.
Ada perintah yang dicari sendiri. Jangan tunggu perintah dong. Masa bintang 4 masih nunggu perintah dari presiden? Masa menteri harus nunggu dari presiden? Nah disinilah mana mungkin presiden mengatasi 34 kementerian itu. Ya nggak bisa. Bagaimana kontrolnya itu? Ya menggunakan laporan. Tapi kadang-kadang bisa sekali-sekali incognito. Ya kalau dulu Pak Beni Panglima, dia itu kadang-kadang berkunjung ke satu pasukan, dia nggak beritahu dia bakal mau datang, nggak mau tahu dia. Nggak boleh orang tahu, datang dia. Tiba-tiba udah nongol di situ aja. Untuk mengecek apa? Kesiapan, namanya incognito. Nah sekarang kan saya kira kepemimpinan seperti itu, action kepemimpinan seperti itu yang merupakan kepedulian itu mungkin jarang dilakukan. Jarang dilakukan. Yang paling parah lagi, Pak Tambunan, presiden perintah di level grand strategi, di level taktis belum tentu melaksanakan. Kenapa? Itu tadi, reformasi itu, otonomi daerah seluas-luasnya. Presiden boleh nggak mecat bupati? Presiden boleh nggak mecat gubernur? Nah yang begini-begini, padahal ada paradigmanya bahwa semua ya namanya pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah pusat. Sudah dijabarkan nggak paradigma itu? Nah, nanti kita jabarkan how-nya itu ya, kan saya mau saya katakan. Tapi bagaimana mengontrolnya? Harusnya dengan laporan kemajuan dong. Ya laporan kemajuan. Saya dulu setiap bulan, setiap triwulan itu ada laporan kemajuan. Setiap bulan ada laporan bulanan. Setiap minggu ada laporan mingguan. Itu dikumpulkan per triwulan, per semester. Jadi di situ ketahuan orang ini bekerja apa tidak. Tapi penyakit bangsa ini sering didengarkan ABS. Yang penting Bapak senang. Yang penting Bapak senang. Saya dulu sama Panglima, saya dulu ya, waktu saya jadi asisten perencanaan. Dana dititipkan di asisten perencanaan setiap uang masuk. Setiap uang masuk saya tulis. Begitu Panglima perintah keluarkan, oh saya minta kwitansi tanda tangan. Tanda tangan Pak, kwitansi. Suatu hari beliau mau serah terima, panggil saya. Kolonel Tobing, masih ada berapa duit? Ada 25 juta. Wah, kok 25 juta? Nah saya bawa pembukuan semua. Ini Pak, Bapak perintah keluarkan sekian, tanggal sekian, untuk apa? Semua ada tanda tangannya. Itulah ketika Bapak tanya dulu, kenapa kok kamu sendiri asisten yang begitu? Ya saya mau. Suatu hari pasti saya kena. Kalau ketika uangnya nggak ada, saya bilang. Nah sekarang 25 juta mau Bapak ambil, saya keluarkan. Oh jangan simpan aja, nanti Panglima baru nggak tahu kalau di situ habis dana. Oke, kalau saya kan perintah, saya asisten. Bapak perintah apapun, tapi saya tertib administrasi. Semua ada pembukuan di sini. Karena masuk uang bermiliar-miliar, kok sisanya uang sekian ya. Bapak perintahkan keluarkan untuk ini, keluarkan untuk ini. Lengkap semua. Ini tanda tangan Bapak kok, bukan tanda tangan saya. Saya hanya menyerahkan. Nah, seperti itulah kontrol. Sekarang bagaimana presiden mengontrol? Nah, disinilah ya, dengan perubahan ini, impact daripada perubahan setelah reformasi, yang terjadi apa? Satu lagi, terjadi distrust antara atasan dengan bawahan, antara bawahan dengan atasan. Dan terjadi distrust. Masalah penanganan COVID-19 ini aja coba lihat. Kalau kita mau bicara, terjadi distrust kepada authority, pemegang kekuasaan. Oh, ini apa? Vaksin ini apa? Waduh. Ya, bahkan info yang hoax saja lebih berbahaya dari virusnya. Nah, itu kalau masalah kontrol. Sekarang selanjutnya, bagaimana strategi ke depan? What to do? Nah, kebijakan itu what to do. Apa yang harus dikerjakan? Sudah jelas, perintah konstitusi melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, sekarang saya tanya, itu tugas siapa? Tugas TNI? Oh enggak, semua kementerian sesuai dengan apa? Kompetensinya. Kalau sekarang saya jadi Menteri Informasi ya, Menko Info. Bagaimana saya melindungi bangsa saya ini? Supaya tidak ribut dengan OAK. Supaya informasi yang tersampaikan adalah informasi yang betul-betul, katakanlah, publik informasi itu betul-betul jujur.
Kalau peperangan informasi boleh, itu lain siasat. Itu peperangan informasi. Nah, coba banyak virus berterbangan apa segala macam nggak dilakukan. Sekarang kaitan dengan melindungi segenap bangsa oleh Menteri Kehutanan, apa tugasnya? Jelas. Bagaimana oksigen ya itu di bumi pertiwi ini bisa terus mengudara, bagaimana hutan tidak kebakaran, itu kan melindungi segenap bangsa. Bukan hanya bangsa, seluruh tumpah darah juga. Kenapa? Karena banyak binatang, banyak sistem apa segala macam di situ kan. Nah yang begini-begini ini sudah dibagi nggak? Sekarang Menteri Kelautan apa? Ya, semua mereka digaji, mereka menerima duit. Kalau ditanya sekarang, apa programnya? Ada strateginya nggak? What to do jelas, how to do-nya itu strategi. Itu makanya kalau bicara kebijakan, what to do. Tetapi bicara strateginya, operasionalnya, implementasi teknik SOP-nya sampai ke bawah, itu how to do. How to do, bagaimana menteri, bagaimana kanwil, bagaimana dirjen sampai ke bawah, sampai ke tingkat RT RW. Nah, yang begini inilah contoh ya contoh, banyak sekali lah. Presiden Jokowi sudah mengeluarkan dana untuk kelurahan-kelurahan sampai ke desa, bahkan sudah miliaran. Siapa yang kontrol itu? Makanya jangan heran korupsi lah yang terjadi kan. Wah banyak sekali kalau mau dicek, tapi harusnya siapa yang mengecek? Masa presiden ngurusin semua Nusantara ini, 34 provinsi, sekian ratus kabupaten? Ya nggak mungkin. Nah, disitulah yang namanya terjadi ketidakpercayaan. Nggak akan mungkin lah presiden sampai ngecek sampai ke RT RW, kan gitu. Nah, yang begini-begini, itu how to control, harus jelas. Secara administrasi harus jelas, komunikasinya harus jelas, teknologi sudah maju kok, masih bingung untuk ngontrol. Tapi ada nggak pusat kontrolnya? Di mana pusat koordinasinya? Di mana pusat komando dan kendalinya? Harus ada dong. Nah ini kita nggak tahu. Nah sekarang dari Pak Nugroho. Tadi Pak Nugroho nanya apa ya? Aduh, lupa saya. Oh ya, bagaimana kita menata masalah negara ini? Ya, kalau dalam keadaan krisis, saya belum sempat ya memaparkan di sini. Contoh, sudah nggak ditata tata ruang pertahanan nasional? Sudah nggak ditata tata ruang keamanan nasional? Mulai dari pusat sampai RT RW. Dengan menggunakan apa? Doktrin. Doktrinnya apa? Doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sudah ada nggak? Nah, makanya jebol. FPI ini masuk. Mereka malah yang melakukan itu. Di grassroots itu mereka RT RW sudah dikuasai sama dia. Bahkan teroris sembunyi aja RT RW nggak melaporkan kok. RT RW malah melindungi, malah kalau perlu kawin sama anaknya kok. Nah yang begini, kenapa? Karena tata ruang pertahanan kita nggak ada. Ya belum distrukturkan, belum dikultur menjadi budaya. Oh, jangan coba datang ke klaster saya, itu satpam tiap pagi saya beri komando. Yang saya tidak beritahu ada tamu. Kalau ada tamu, kamu tanya persis. Tapi saya setiap tamu yang mau datang ke rumah saya beritahu dulu. Nanti ada tamu saya, namanya ini, kau cek KTP-nya, itu tamu saya. Kalau tidak, jangan terima. Itu saya melaksanakan itu. Kamu saya kasih apa loh ya, biaya untuk kalian menjadi satpam di sini. Ya gaji kalian saya gaji. Tapi jangan coba-coba aturan saya kalian langgar. Cek semua di klaster ini. Ada nggak yang menyewa yang bukan punyanya? Karena banyak klaster-klaster ya di Jakarta itu rumahnya yang punya rumah bukan yang mau menggunakan rumah. Jangan-jangan teroris. Dia aman kan di sini? Hati-hati loh. Banyak surga di mana dia merasa aman di tempat yang betul-betul aman.
Karena mungkin dia mau di tempat yang tidak aman. Itu strategi. Jadi kita, Pak Nugroho, belum ditata. Tata ruang pertahanan nasional, tata ruang keamanan rakyat semesta. Tata ruang keamanan nasional rakyat semesta, tata ruang pertahanan rakyat semesta. Mana buktinya? Dan itu kalau sudah ditata juga harus diuji, harus dicek. Ya, kemungkinan jebol. Dari mana jebolnya? Lihat Amerika. Dia tata ruang pertahanannya sampai keluar negaranya. Ya. Tapi dia jebol dari dalam kan? Hancur dia dari dalam karena si Osama bin Laden dia juga belajar kan, oh ternyata dia nggak dari dalam tidak kuat. Makanya sekarang sudah diperkuat. Dengan apa? Makanya dia punya National Guard sekarang kan, karena pasukannya berada di luar. Nah, ini yang penting. Nah, sekarang bagaimana menata pertahanan keamanan negara yang berlandaskan Pancasila ini? Ideologi Pancasila juga perlu ditata pertahanannya. Bagaimana kita melindungi, bagaimana kita mengamankan ideologi Pancasila itu tidak terpengaruh ideologi lain. Loh, sekarang pertanyaan udah jebol belum? Ya sudahlah. Nah, mengembalikan ini perlu waktu nggak? Perlu tenaga, pikiran, waktu, dan dana. Nah, itulah selalu mengabaikan. Nah, ya udahlah. Dulu siapa yang menciptakan FPI? Tanya aja lah. Dulu tujuannya menciptakan FPI itu untuk apa? Ya, karena sekarang si Raid ya, Slide ya, sejarah. Satu lagi Pak Jenderal tadi, masalah karakter building belum. Oh ya, national character building. 75 tahun Indonesia merdeka tidak membangun national and character building. Kalaupun ada dulu BP7, P4 segala macam, itu terlalu literlek dan poise. Tapi choice-nya mana? Action-nya mana? Itu makanya kemarin ngapain ada P4? Ternyata orang-orang yang telah mengikuti penataran P4 juga yang korupsi kan? Nah, yang begini-begini inilah yang menjadi masalah. Karena dia voice talk, tapi tidak dia hanya mendengar saja. Hanya dapat ijazah. Kan itu untuk apa? Sudah dapat sertifikat. Saya sudah mengikuti P4. Tapi kalau ditanya implementasinya, sama dengan Mahatma Gandhi. Dia sekolah di Inggris, dia selalu ngikutin ceramah-ceramah gereja, dia pelajari Bible, tapi dia tadinya mau masuk Kristen, dia nggak mau jadi Kristen, tapi dia bilang apa? Saya bukan tidak yang diajaran Kristen itu baik, tapi orang-orang Kristen itu tidak baik. Itu yang menjadi dia tidak jadi kan. Nah, itu. Jadi satu lagi tadi nation and character building kita tidak bangun. Ya saya cobalah ya, saya mencoba karena saya diminta wawasan kebangsaan di sini. Ya saya coba seperti apa nation character building nanti. Ya makanya karakter itu lebih penting ya. Contoh ya, knowledge is power, but character is more. Kenapa? Orang berkarakter nggak punya ilmu pengetahuan pun ditipu orang. Tapi orang yang berpengetahuan, bertitel, bermacam-macam profesor, doktor, wah ada sekarang titel berderet-deret sampai 5, tapi nggak punya karakter, ya jadi bangsat gitu loh. Ini yang perlu dipahami. Tolong beritakan sama anak-anak. Saya sama anak-anak saya, kamu nggak perlu punya ijazah, punya nilaimu paling tinggi, nggak perlu. Yang perlu karaktermu dulu. Tapi kalau karakter dengan kompetensi, that's the best one. Jadi bukan be the best, tapi do the best. Nah, paham nggak maksudnya Pak Nugroho? Bukan menjadi terbaik. Aduh, Adi Makayasa, bintang 4, cum laude. Apa yang dilakukan dia? Do the best. Itu yang penting. Oke, Pak Nugroho terjawab ya. Setuju itu Pak Jenderal. Saya juga jadi katakan itu sama anak saya. Saya ketua MUI. Waduh, saya wakil presiden. Saya ini. Nah, orang menganggap udah reputasinya paling hebat, tapi karakternya Pancasila. Banyak, nggak main-main. Karakter yang dimau itu adalah karakter ber-Pancasila. Mantap Pak Jenderal. Sekarang kembali sama si Raid ini. Makasih Pak Jenderal. Oke, nanti kita baca. Boleh nggak dibahas siapa yang menciptakan FPI? Nanti. Nantilah. Nanti. Pak Jenderal boleh bertanya.
Mas satu lagi ya. Nanti ini biar selesaikan dulu Ini sampai belum ke saya jawab. Stephen Woli dulu. Pendidikan Ya. hancur, transportasi hancur pada saat penjajahan Jepang. Tapi ketika Jepang hancur, kaisarnya nanya apa? Dia tanya masih ada beberapa panglima di sini? Enggak. Dia tanya masih ada enggak guru? Guru. Betul. Saya ke Jepang, lihat Pak Paul, saya kan ke Jepang itu 1 bulan. Saya ke Jepang itu mengunjungi semua pendidikan militer dia, pendidikan polisi dia, ya. Saya terkaget-kaget waktu saya berkunjung ke akademi militer mereka di Yokosuka. Saya kira Indonesia udah paling besar. Waduh, kalah. Di situ akademi militernya itu jadi satu, darat, laut, udara, di satu kompleks. Ruang makannya segede, waduh, nggak karuan-karuan. Tapi ada satu hal yang saya lihat di Jepang, yaitu tadi karakter. Setelah restorasi Meiji ya, mereka karakternya berubah. Yang tadinya galak-galak, sekarang lihat bungkuknya aja berkali-kali kalau bungkuk menghadapi orang. Mau bangsa kita bungkuk? Enggak, dadanya yang ditegakkan. Enggak. Mereka itu sampai bungkuk. Ohayo gozaimashita. So desu ne. Ya kan? So desu ka. Nah, coba. Saya itu. Jadi dia tanya, Kaisar Hiro itu bertanya, bukan bertanya berapa lagi panglima yang masih siap, berapa lagi alutsista kita. Tidak, dia tanya, masih ada guru enggak? Masih berapa guru yang tersisa? Saya udah ke Hiroshima ya, ke tempat pemboman Hiroshima itu masih ada gedung yang hancur itu masih dibiarkan itu. Ya, saya udah ke lambang angsa di sana juga, yang dimana seorang anak membuat angsa sampai ratusan karena dia sudah tahu bakal dia mati. Nah sekarang permasalahannya, guru kita benar nggak? Guru kita benar nggak? Saya sekolah guru di Inggris itu tertulis, jika murid gagal belajar, guru gagal mengajar. Nah itu di Indonesia ada nggak? Persetan mau guru. Saya pernah gagal sekali tes nggak nilai saya itu di bawah passing grade 50. Saya dipanggil, Kapten Tobing, kenapa nilai Anda 50? Apakah Anda homesickness? Rindu pulang? Oh tidak Pak. Saya bilang. Karena setahun saya sekolah di sana nggak bawa keluarga. Oh tidak Pak. Memang pelajaran ini sulit bagi saya. Oke. Nanti weekend Anda ke rumah. Diajarin saya di rumah. Sampai sudah betul-betul mengerti? Sudah. Oke. Terus besok ujian siap nggak? Ujian. Siap Pak. Nah, don't leave the class behind. Kalau kita enggak, wah yang dicari ranking. Ranking 1, ranking 2, the best. Padahal udah semukio lah. Ya kan? Jadi itu masalah guru, itu masalah di kita. Ya. Yang penting apa? Sekarang gini, apalagi tadi ya, orang tua murid. Ya, kita memang dari dulu juga orang tua murid, sampai sekarang juga orang tua murid tetap berjalan. Jadi kalau anak-anak kita ini sekolah, dia kasih tahu ada laporan, Pak, anak Bapak ini seperti ini, kurang konsentrasi. Oh, yang satu ini konsentrasinya penuh, kalau ini enggak. Kemudian tapi ini dia punya kemandiriannya, semua dilaporkan. Nah itu, tapi sekarang itu hanya berlaku di sekolah-sekolah swasta. Kalau di sekolah-sekolah negeri saya lihat enggak itu. Ya. Nah inilah yang perlu kita perbaiki. Jadi kalau bicara masalah sekolah agama itu perlu apa tidak, ya tadi saya udah kasih tahu ya, nggak perlu. Ya, bagaimana kita aja menjadi imam di rumah kita. Persoalannya bisa nggak kita jadi imam, ya kan? Toh juga di sana. Sekarang apalagi ya yang belum saya jawab ini dari siapa? Dari si Raid. Masalah Habib Rizik. Halo, mana dia? Ya, yang Habib Rizik tadi. Iya, ya, okay. Habib Rizik. Masalah Papua, ya kan? Masalah Papua, Bung Hatta sudah menyarankan supaya Papua tidak masuk ke Indonesia. Iya. Ya, itu pertimbangannya banyak sekali. Banyak sekali pertimbangannya. Bukan hanya karena Papua itu kulitnya hitam. Kalau Anda pergi ke Amerika, ada nggak di sana Black American? Jangan Anda sebut negro ya. Kalau Anda sebut negro, kepalamu dipentung sama dia. Iya, betul. Black American, ada nggak? Kalau Anda pergi ke Prancis, ada nggak yang kulitnya hitam? Ada nggak?
Kalau ada ke Inggris, ada nggak yang kulitnya hitam rambutnya keriting? Ada. Ada. Jadi jangan diapakan lah, jangan kita membedakan. Selama dia ingin bersatu, silakan. Toh di sana sekarang juga terpecah-pecah. Ada orang yang mau pisah, ada juga yang mau bersatu kan begitu. Jadi kita itu banyak kali pertimbangannya, politik, ideologi, macam-macam, ya, ya ekonomi, banyak sekali, pertahanan, keamanan, ya. Dan ingat, Papua itu sudah dikepung loh. Sebenarnya tinggal tunggu waktu saja. Kalau Indonesia chaos, waduh, udahlah. Saya nggak bisa, hitungannya jam. Saya sudah ke sana kok. Saya sudah ke Darwin, apalagi dipamerkan di depan saya. Cuman waktu itu saya nggak bisa ngambil foto, tapi waktu saya foto, saya paparan, tapi kan di ruangan. Nah ini saya beritahu aja lah ya. Jadi banyak sekali yang apa namanya proses seperti ini. Jadi kita nggak bisa melihat itu, karena itu kan ya kalau Pak Hatta yang tidak setuju, tapi kenapa yang lainnya setuju? Kan diskusi juga. Mereka pasti musyawarah di sana. Ya. Sekarang seandainya itu dulu tidak kita ambil, kira-kira mereka bisa merdeka nggak? Bisa merdeka nggak? Waktu itu penduduknya cuma berapa juta? 2 juta. Dan kita mau menyerang habis-habisan sebenarnya. Kalau diserang dulu sama ada operasi kampanye Trikora namanya. Yaitu semua operasi gabungan, bahkan semua alutsista dikerahkan. Alutsistanya malah dulu ada kapal Irian, yang satu kapal itu isinya orang 1.000 orang prajurit di situ. Saling tak kenal pun itu, saking banyaknya. Sudah disiapkan semua, pesawat semua sudah disiapkan, kapal sudah disiapkan. Banyak korban jatuh. Iya, cuman kan habislah itu Papua Barat itu nggak ada orang, mati semua, termasuk Belandanya. Ya, kan, tapi menyerah. Oke lah ya, itu masalah Papua. Masalah apa yang saya belum jawab ini si Raid ini?